Selamat pagi semua. Pagi-pagi. Suara saya terdengar jelas. Baik, sambil nunggu yang lain, mungkin kita mulai saja ya, Bu Dekan dan Bapak Ibu Kaprodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi semuanya, semoga sehat selalu. Yang terhormat, Ibu Dekan Fakultas Teknik Dirgantara dan Industri, Ibu Aprilia Sakti, SSI MSI. Yang kami hormati para Kaprodi, Fakultas Teknik Dirgantara dan Industri, serta yang kami banggakan para mahasiswa Fakultas Teknik Dirgantara dan Industri. Baik, Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti sosialisasi MBKM dan tugas akhir pada hari ini, hari Jumat, tanggal 17 Januari 2025. Acara pertama yaitu sosialisasi panduan MBKM oleh Bapak Mufti Arifin STMT. Kepada Bapak Mufti dipersilakan. Oke, tes. Suara saya bisa didengar, Mbak? Videonya jelek. Dengar Pak. Oke, maaf di saya kayaknya atau nih kameranya yang nggak pas atau gimana. Oke, oke, tapi yang utama nanti slide-nya aja, ya. Dilihat slide-nya aja. Saya mau share dulu. Oke, slide-nya udah kelihatan, Bapak Ibu, mahasiswa dari mahasiswa. Oke, Pak, sudah Udah, Pak. Udah terlihat. ya. Oke, saya mau slideshow dulu. Oke, jadi saya dari Bu, selamat pagi sebelumnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mendapat tugas dari Bu April untuk menyampaikan sosialisasi MBKM untuk di Fakultas Teknik Dirgantara dan Industri, gitu ya. Eh, di sini sosialisasi ini berdasarkan pedoman MBKM di Unria ya, yang berdasarkan KEP Rektor, gitu ya. Kemudian pedoman Unsurya ini, pedoman MBKM yang di Unsurya ini berdasarkan pedoman MBKM dari Kemendikbud Ristek Dikti ya waktu itu ya, dan tahun 2024 ya. Jadi saya nanti akan ambil intinya aja ya, beberapa hal yang terkait dari pedoman MBKM tersebut, gitu ya. Oke, yang pertama dari tujuan ya, tujuan kenapa ada MBKM ini dari pemerintah, gitu ya, supaya mahasiswa mendapatkan kesempatan maksimal 3 semester belajar di luar kampus, kemudian mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar dan kompetensi tambahan ya, yang melengkapi kompetensi keprodiannya. Jadi selain kompetensi yang dapat dari kuliah di prodi, juga dapat kompetensi yang lain tambahan, gitu ya. Kemudian internalisasi sikap profesional dan budaya kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan IDUKA. IDUKA itu industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Ya, kemudian memperkuat kerjasama kolaboratif dunia kampus dengan mitra IDUKA sehingga menumbuhkan ekosistem link and match. Link and match itu maksudnya apa yang didapat di kuliah itu nyambung atau match ya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan di dunia kerja. Kemudian yang berikutnya menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian atau berakhlak mulia. Oke, saya kira untuk tujuan ini jelas ya, intinya bahwa ya supaya mahasiswa itu punya kemampuan lebih, supaya ada kerjasama dengan dunia industri juga ya, supaya eh, lebih link and match-nya itu tercapai. Oke, mungkin ini udah sering diinformasikan atau disampaikan bahwa
MBKM itu pada secara alokasinya seperti ini ya. Jadi bisa aja mahasiswa itu eh, 144 SKS atau lebih ya, sampai 160 SKS maksimal itu mengikuti seluruh proses pembelajaran di prodi dan di perguruan tingginya sendiri. Jadi dia tidak ikut MBKM lah ya, tidak tidak ini tuh bisa sebenarnya bisa ya, pilihan pertama gitu ya. Nah, pilihan kedua itu mahasiswa melaksanakan MBKM ya, di mana dari pilihan kedua ini MBKM-nya adalah bisa di yang pertama adalah satu semester, maaf. Jadi kalau kalau yang ikut MBKM dia itu akan 4 sampai 11 semester ya, tergantung dia selesainya berapa semester, tapi minimal 4 semester dia di dalam prodi dan di perguruan tinggi yang sama. Jadi dia kuliah atau mengikuti perkuliahan di prodinya sendiri gitu ya. Itu minimal 4 semester. Gitu ya. Kemudian ini 4 semester, kemudian dia ditambah setelah 4 semester ini 4 sampai 11 ya, kalau dia bisa lebih dari 4 gitu ya, misalnya karena memang dia mau ambil kami 1 semester aja, berarti dia sampai 7 semester, atau dia ada yang mengulang atau belum selesai gitu, maka bisa sampai 11. Kemudian 1 semester itu dia atau 20 SKS itu di luar prodi eh, dan di perguruan tinggi yang sama. Jadi misalnya kayak teknik yang sekarang melaksanakan MBKM yang seperti ini adalah teknik elektro ya. Teknik elektro ngambil kuliah di teknik penerbangan ya. Nah, itu berarti dia ngambil kuliah di prodi yang berbeda ya. Jadi bukan prodi elektro tetapi masih di perguruan tinggi yang sama gitu ya. Nah, itu 1 semester jatahnya atau bolehnya ya, boleh saya 1 semester. Kemudian bisa ditambah lagi dengan 2 semester lagi bahwa itu di perguruan tinggi berbeda, baik prodinya sama maupun prodi berbeda, atau kegiatan MBKM di luar perguruan tinggi. Jadi yang magang, proyek kemanusiaan dan lain-lain gitu ya. Nah, ini 2 semester. Jadi kalau MBKM ini setiap mahasiswa itu berhak 3 semester ya, maksimal 3 semester. 1 semester di perguruan tinggi yang sama tapi beda prodi, yang 2 semester bisa di luar prodinya, harus di luar perguruan tingginya gitu ya. Memang ini gitu ya. Di luar perguruan tinggi itu bisa di perguruan tinggi yang lain atau bisa di eh, kegiatan di luar kampus gitu ya. Oke. Ini untuk yang dua ini itu ditentukan oleh kementerian dan atau pimpinan perguruan tinggi. Kemudian nanti akan ada bentuk atau model-model kerjasama dengan mitra, kemudian ada bimbingan dosen dan ada standar operasi prosedurnya. Kemudian diperlukan model-model konversi nilai. Jadi nanti ada konversi nilainya ya. Jadi setelah Anda MBKM itu, setelah Anda magang misalnya kayak gitu, atau setelah Anda proyek kemanusiaan, nanti akan ada konversi nilai gitu ya. Nah, untuk di unsur ya, meskipun sebenarnya itu di apa namanya, MBKM itu boleh namanya merdeka ya, mahasiswa itu boleh tidak mengikuti sama sekali satupun MBKM ya. Jadi seluruh proses dia di prodi ya, di prodinya gitu ya. Tetapi untuk di unsur ya ini maaf, di unsur ya mahasiswa itu wajib MBKM di semester 5, 6 dan atau 7. Maksudnya salah satu, salah dua atau salah tiga ya dari semester 5, 6 dan 7 gitu ya. Nah, sebenarnya tidak terbatas ya di 5, 6 dan 7, bisa aja 5, 6, 7, 8 juga sebenarnya masih bisa gitu ya. Atau semester 9 juga boleh sebenarnya. Tapi maksudnya minimal di semester 5 dia sudah bisa mulai MBKM. Maksudnya seperti itu. Oke, kemudian bentuk pembelajaran atau BKP MBKM itu ada 9 ya. 9 ada mengajar di sekolah, magang praktek industri, proyek kemanusiaan, studi atau proyek independen, wirausaha, penelitian, pertukaran mahasiswa, proyek di desa, dan bela negara. Gitu ya. Nah, saya akan jelaskan atau sampaikan sedikit gitu ya untuk masing-masing jenisnya. Yang pertama, asistensi mengajar di satuan pendidikan. Ya, ini bisa dilaksanakan kalau ada kesepakatan dengan mitra. Mitranya siapa? Satuan pendidikan. Ya, misalnya ada SD, SMP, atau SMA, atau SMK yang bekerja sama dengan kampus atau itu diadakan oleh pemerintah. Jadi pemerintah mengadakan apa namanya kegiatan ini, mahasiswa mendaftar ke apa namanya situs yang
dibuat oleh pemerintah ya, situs Merdeka Belajarnya, ngambil yang opsi atau yang pilihan asistensi mengajar. Nah, nanti akan ditentukan di sebelah mana. Atau kampus ini punya kerjasama langsung dengan satu sekolah gitu ya. Oke, satu sekolah udah kerjasama, kita udah sepakat bahwa nanti di semester depan ada proyek seperti ini. Gitu ya. Oke, ini bisa mandiri, artinya antara kalau mandiri itu artinya dari kampus dengan si mitra langsung gitu ya, tanpa campur tangan pemerintah atau dari program pemerintah. Jadi pemerintah menunjuk atau apa namanya membuat program, nah mahasiswa tinggal ikut gitu ya, tinggal daftar seleksi terus nanti ikut ya. Jadi tidak perlu ada kerjasama langsung antara kampus dengan si tempat MBKM-nya atau dengan mitranya. Nah ini harus dilaksanakan oleh kelompok mahasiswa ya. Jadi nggak bisa sendirian. Jadi misalnya saya mau asisten mengajar di sekolah saya dulu nggak bisa ya. Jadi harus kelompok ya, dan kalau sekolahnya dulu boleh nggak boleh, tapi harus kelompok gitu ya. Dan kalau bisa lintas bidang ilmu, nggak harus ya, tapi lintas bidang ilmu. Maksudnya bisa aja dari satu unsur ya, misalnya gitu ada prodi teknik elektro, teknik penerbangan, terus nanti ada manajemen gitu ya. Kelompok itu berapa mahasiswa boleh bisa. Nah, di asistensi mengajar ini bukan berarti jadi guru gitu ya atau ngajar gitu ya, meskipun boleh juga gitu ya, tapi yang utama adalah kolaborasi kegiatan atau program pada sekolah mitra. Misalnya adaptasi teknologi, inovasi metode pembelajaran, budaya literasi dan numerasi, penguatan kurikuler dan atau ekstrakurikuler. Jadi misalnya ada mahasiswa yang teknik penerbangan dan teknik elektro yang suka aeromodeling gitu ya, terus ternyata di satu SMK ada mau mengadakan kegiatan aeromodeling ya ekstrakurikuler dalam satu semester gitu ya. Nah ini dibuat program itu, jadi si mahasiswa ini berapa orang datang ke SMK itu tiap hari gitu ya, nggak harus tiap hari sih, maksudnya dalam 16 minggu gitu ya, itu ada program untuk ekstrakurikuler ya, sehingga nanti setelah tidak selesai programnya itu si SMK-nya ini sudah punya ekstrakurikuler aeromodeling misalnya seperti itu. Kemudian ini harus didampingi oleh dosen fasilitator atau dosen pembimbing. Kemudian luarannya, jadi bahwa itu program itu selesai dan berhasil dan bisa direkognisi itu kalau ada laporan akhir, ada video kegiatan, ada laporan keuangan, banner, sama luaran lainnya. Gitu ya. Oke, yang kedua magang ya, magang industri itu bisa magang di industri, bisa magang di lembaga pemerintahan gitu ya, bisa di organisasi kemasyarakatan, macam-macam ya, tergantung ini ya. Tapi kalau bisa sesuai dengan prodinya ya. Jadi kalau bisa nyambung dengan elektro ya, kalau di prodi elektro ya elektro, teknik industri ya di industri gitu ya. Kemudian dapat berupa MBKM mandiri atau program pemerintah. Jadi kalau MSIB itu ya, magang dan studi apa MSIB itu kan sebenarnya kan program pemerintah ya, di magang tapi yang membuat programnya adalah pemerintah atau mandiri. Jadi kayak sekarang ini yang banyak ditawarkan kan yang IAMSA ya. IAMSA itu ada magang. Jadi perusahaan-perusahaan di bawah IAMSA. IAMSA itu ikatan ya, ikatan apa organisasi di apa perusahaan-perusahaan penyedia jasa pemeliharaan pesawat terbang itu IAMSA, mereka menerima ya untuk magang di sana gitu ya. Nah, itu mandiri. Jadi kerjasama antara Unsurya dan IAMSA ya. Tidak melibatkan pemerintah. Kemudian sering di tempat magang itu ya, mereka juga bertanya, ini bedanya sama PKL apa ya? Bedanya adalah kalau PKL itu hanya 2 atau 3 bulan ya, bahkan ada yang 1 bulan dan hanya 2 atau 3 SKS. Nah, kalau magang ini 5 sampai 6 bulan atau 1 semester dan direkognisi bisa sampai 20 SKS. Ya bedanya itu. Ya artinya yang magang ini pasti lebih lama, terus yang dikerjakan lebih banyak, terus nanti rekognisi SKS-nya lebih banyak juga, 20 SKS, bisa sampai 20 SKS. Kemudian didampingi dosen pembimbing ya, berarti dari prodinya, dan pembimbing lapangan, berarti dari tempat magangnya. Luarannya laporan akhir, kemudian logbook. Nah, yang paling penting nih logbook ya. Logbook itu catatan. Jadi hari ini tanggal sekian mengerjakan apa gitu ya. Besoknya mengerjakan apa lagi. Nah, itu logbook. Kemudian video kegiatan dan luaran lainnya. Kemudian yang ketiga proyek kemanusiaan, ini keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan kemanusiaan seperti membantu korban bencana alam atau non alam, membantu penyelesaian konflik sosial, mendesain sebuah model atau strategi penyelesaian kemiskinan dan isolasi
sosial budaya serta pendidikan. Jadi nggak harus bencana ya, tapi bisa aja untuk meningkatkan menyelesaikan kemiskinan gitu ya. Nah, ini modelnya ada 3 jenis. Yang pertama itu proyek kemanusiaan dari suatu badan, misalnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana ya, BNPB ya. Itu punya proyek selama 1 semester atau 6 bulan atau 5 bulan misalnya gitu di suatu tempat yang setelah mengalami bencana. Nah, ini berarti model yang pertama. Jadi mahasiswa ikut ke proyeknya suatu badan. Yang kedua bisa itu proyek kemanusiaan disusun oleh mahasiswa, aparatur, dan masyarakat. Jadi memang mahasiswa mungkin mengusulkan terus melihat di masyarakat butuh gini gitu ya. Tapi ada aparatur di situ. Jadi nggak cuma masyarakat dan mahasiswa, ada aparatur ya, bisa pemerintah daerah atau dari instansi apa gitu ya. Oke, ini yang ngawasin gitu ya, atau yang mengkoordinir gitu ya. Itu bisa juga. Bisa juga memang proyek universitas. Misalnya Universitas Surya Dharma ini punya proyek kemanusiaan di suatu tempat gitu ya. Nah, itu bisa juga gitu ya. Oke. Nah, di sini untuk yang proyek kemanusiaan itu harus ada proposal. Nah, proposalnya juga harus disetujui gitu ya. Jadi tidak berarti misalnya misalnya di desa orang tua saya ada bencana gitu ya. Terus saya pulang, saya nggak ikut kuliah selama 6 bulan, bantu di sana. Bisa nggak? Nggak bisa kalau kayak gitu aja gitu ya. Nah, kalau supaya bisa gimana? Ya bikin proposal untuk ini proyeknya apa gitu ya. Nah, itu proposal yang disetujui baru melaksanakan itu. Kemudian luarannya adalah laporan akhir, logbook, video kegiatan, dan luaran lainnya. Oke, kemudian studi atau proyek independen gitu ya. Yang ini metode pembelajaran yang memfasilitasi aktualisasi ide dan gagasan kreatif, inovatif, dan kontributif dari mahasiswa untuk menjawab tantangan atau menyelesaikan persoalan dalam lini kehidupan. Jadi di sini bagaimana ini menyelesaikan permasalahan gitu ya. Nah, ini kalau yang ikut, kalau di teknik penerbangan ada yang PJBL ya, Project Based Learning, itu mirip ya, mirip. Oke, nah ini harus dilakukan secara berkelompok, jadi nggak boleh sendirian. Kemudian hasil pembelajaran, hasilnya si studi atau proyek independennya ini bisa untuk lomba atau untuk diimplementasikan ke mitra. Mitra itu bisa masyarakat, bisa perusahaan. Jadi misalnya ada perusahaan mau butuh apa gitu ya, misalnya butuh UAV gitu ya, atau drone ya, untuk kayak gini gitu, untuk kebutuhan apa, pemantauan atau apa gitu. Nah, itu bisa selama 1 semester mahasiswa ini berkelompok berapa orang membuat drone untuk kebutuhan si perusahaan itu. Nah, itu bisa nanti dikonversi jadi 20 SKS. Atau yang kayak ATAK itu KRTI ya, lomba kontes robot terbang Indonesia. Nah, itu prosesnya di awal ya, jadi bukan yang mau ikut lomba baru baru ngumpulin, tapi sebelumnya ya. Sebelumnya jauh gitu ya. Jadi 1 semester sebelumnya sudah mempersiapkan untuk bikin pesawatnya gitu ya. Nah, itu nanti dipakai untuk lombanya gitu ya. Kemudian bentar. Oke. Sorry, kemudian hasil pembelajaran tadi bisa dipakai untuk KRTI ya, lomba gitu, lomba apapun gitu ya, lomba yang kalau bisa nasional gitu ya, dan atau diimplementasi ke mitra. Mitranya bisa masyarakat, bisa tadi ya mitra perusahaan gitu bisa. Oke, tentunya harus ada proposal ya, bukannya saya mau bikin pesawat sendiri gitu ya, nggak ada bimbingnya, ya pokoknya saya nyoba-nyoba gitu, tapi saya nggak mau kuliah gitu ya, nggak kayak gitu ya. Jadi ada proposalnya disetujui dulu sebelum semester itu mulai gitu ya. Nah, luarannya bisa prototipe, alat bantu, alat peraga, sistem, mesin, dan juga harus ada laporan akhir, ada logbook, ada video kegiatan, dan luaran lainnya. Ya. Oke, kemudian yang kelima, wirausaha. Ya, ini juga harus dalam bentuk kelompok, di mana ada satu kelompok terdiri dari 3 mahasiswa. Itu ada 2 skema. Skema yang pertama itu program wirausaha. Jadi dia merintis usaha atau mengembangkan usaha yang sudah ada, yang dirintis sebelumnya, gitu ya. Maksudnya kayak bikin perusahaan, bikin usaha sendiri gitu ya. Nah, skema yang kedua itu membina atau membantu UMKM gitu ya. Oke.
Nah, tapi ini juga harus mendampingannya harus selama dalam 1 semester gitu ya. Nah, ini juga harus ada proposal gitu ya. Luaran akhirnya sama gitu ya. Yang beda di sini harus ada publikasi. Ya, kalau skema pertama atau artikel ilmiah gitu ya. Oke. Kemudian riset ya itu atau penelitian bisa dilaksanakan pada lembaga atau laboratorium penelitian ya. Ini dapat dilaksanakan 1 sampai 2 semester ya tergantung karena kalau penelitian biasanya panjang kan itu bisa 2 semester. Artinya kalau 2 semester ya bisa konversinya sampai 40 SKS gitu ya. Nah, di sini juga tentunya kalau lembaga penelitiannya itu sudah punya project gitu ya, pasti juga mereka sudah punya proposal. Jadi tidak perlu bikin proposal dari awal gitu ya. Nah, di sini ada laporan akhir juga luarannya, laporan akhir, laporan keuangan, video kegiatan, logbook gitu ya, jurnal ilmiah. Nah, ini yang penting di sini. Jadi hasil akhirnya harus ada jurnal ilmiah. Jadi masing-masing jenis MBKM ini ada hasil akhir yang harus didapat ya. Kayak yang ini kan ada jurnal gitu ya, jurnal ilmiah. Kalau tadi yang misalnya apa namanya memagang ya harus ada laporannya gitu ya. Itu yang harus ada gitu ya. Oke, kalau nggak ada itu berarti dianggap belum selesai gitu ya. Atau nggak bisa dikonversi. Oke, kemudian ada pertukaran mahasiswa ya yang tadi di awal sudah saya sampaikan, pertukaran mahasiswa antar program studi di Unsurya, bisa pertukaran mahasiswa pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, bisa pertukaran mahasiswa di antar program studi berbeda di perguruan tinggi berbeda, gitu ya. Oke, jadi bisa yang pertama ini berarti kayak tadi elektro ke teknik penerbangan, yang kedua ini misalnya mahasiswa penerbangan Unsurya ambil kuliah di IDA gitu ya, di Jogja gitu ya. Bisa. Yang ketiga itu ya yang beberapa semester kemarin gitu ya, ada mahasiswa yang pertukaran mahasiswa ke Sumatera, ke Aceh kalau nggak salah. Ya, ada juga yang ke mana-mana Bali gitu ya. Nah, itu contohnya. Oke. Nah, ini dapat dilaksanakan secara mandiri oleh universitas atau program pemerintah. Yang kemarin banyak memang program pemerintah, tapi yang mandiri sebenarnya bisa ya, ada ya. Kemarin kalau nggak salah yang Unsurya itu yang manajemen itu ke apa namanya? Universitas Pamulang gitu ya. Itu bisa. Oke. Nah, kalau ini hasilnya berupa transkrip ya, KHS ya, hasil kartu hasil studi ya. Jadi ya karena mereka ikut kuliah kan, ikut kuliah ya harus hasilnya ada hasil studi yang nanti akan direkognisi. Kemudian yang 8 membangun desa atau KKN tematik ya, ini intinya mahasiswa hidup di tengah masyarakat di luar kampus. Jadi bukannya tiap pagi tiap hari ke desa itu enggak. Jadi dia harus ikut di sana, harus tinggal di sana gitu ya. Kemudian dilaksanakan dalam bentuk proyek ya, proyek sesuai kebutuhan dari desa yang jadi mitranya. Kemudian perlu dilakukan survei. Jadi sebelumnya ada surveinya dulu, terus ada proposalnya. Oke. Nah, hasilnya dalam bentuk peningkatan produksi, perbaikan sistem, peningkatan partisipasi masyarakat, peningkatan sumber daya lokal gitu ya. Peningkatan kemandirian, peningkatan kesejahteraan. Nah, ini harus ada terlihat apa yang meningkat ya. Jadi bukannya pokoknya saya nginep di suatu desa gitu aja tiap hari bangun, ikut apa gitu aja tapi tidak ada peningkatan di masyarakatnya ya nggak boleh gitu ya. Makanya harus ada proposal. Luaran berupa publikasi ilmiah, publikasi media massa, laporan kegiatan, laporan keuangan dan lain-lain. Terus yang ke-9 bela negara. Kalau bela negara ini terlibat dalam latihan bela negara bersama dengan mitra. Mitranya bisa dari satuan militer, bisa dengan komunitas masyarakat atau instansi pemerintah. Gitu ya. Capaian pembelajaran adalah mahasiswa mampu menganalisis isu-isu strategis ketahanan nasional, menerapkan iptek untuk memperkuat upaya bela negara, gitu ya. Kemudian menciptakan solusi bagi kalau ada problem yang dihadapi masyarakat, Polri atau TNI. Oke, bela negara juga bisa berupa aktivitas struktur yang disiapkan oleh universitas dan mitra. Jadi kalau misalnya Unsurya nih harusnya bisa sih ya, Unsurya kerjasama dengan mitra dari satuan militer gitu ya. Terus nanti bentuknya apa, ya itu bisa. Gitu ya. Oke, luaran berupa laporan akhir, laporan keuangan, video kegiatan, dan laporan lain. Jadi yang bela negara ini tidak selalu harus latihan militer dalam artian PBB, terus latihan menembak, itu nggak harus ya. Intinya yang ini ya terkait dengan untuk memperkuat upaya bela negara ya. Oke, itu bentuk-bentuknya gitu ya. Nah, kalau dilihat secara tahapannya ya intinya itu hampir sama ya, cuma ada beberapa yang ada di proposal nih nggak perlu proposal kayak gitu ya. Intinya mahasiswa daftar dulu gitu ya, daftar di yang apa namanya yang program yang mana. Kalau butuh proposal berarti bikin proposal. Ini saya contohnya wirausaha ya. Oke, terus kemudian proposalnya nanti disetujui gitu ya. Kalau sudah setujui
oleh prodi akan menunjuk dosen pembimbing gitu ya. Oke, kemudian mahasiswa melaksanakan MBKM-nya. Ya. Terus nanti dibuat laporan, dari laporannya akan dinilai. Laporan baik apa namanya berkas laporannya maupun bisa juga presentasi ya. Jadi kegiatannya kayak apa dan dari penilaian ini maka nanti akan dimasukkan ke rekognisi, jadi akan masuk ke transkrip nilai. Jadi masuk ke siakat ya. Nanti dari siakat akan dihubungkan ke PD Dikti. Jadi nanti akan kalau setelah semesternya selesai, semester berikutnya Anda bisa cek bahwa kemarin saya MBKM dinilai berapa, itu bisa dilihat di PD Dikti gitu ya. Mata kuliah apa saja gitu ya nilainya berapa. Oke. Kemudian tahapan implementasi BKP MBKM itu pertama kebijakan perguruan tinggi ini sudah ada, makanya tadi ada cap rektor pedomannya, kemudian reorientasi rekonstruksi kurikulum supaya mahasiswa mudah direkognisi MBKM-nya itu harus kurikulum dirubah, ini juga udah dari prodi. Kemudian yang ketiga harus ada kerjasama ya. Nah ini yang kadang mahasiswa Pak saya mau magang di sini gitu ya karena saya kenal ininya misalnya kayak gitu sama teman-teman saya gitu ya. Nah ini harus ada MOU atau perjanjian PKS ya, perjanjian kerjasama gitu ya, perjanjian kerjasama antara perguruan tinggi dan mitranya itu ya. Jadi kalau bisa ya mahasiswa kalau memang kenal ya tolong diusahakan dihubungkan supaya terjadi kerjasama, perjanjian kerjasama. Kalau enggak nanti nggak diakuin gitu ya. Kemudian ada pedoman operasional baku ya, jadi prosedurnya seperti apa ya. Kemudian yang kelima sistem konversi SKS ya. Ini yang kadang memang agak rumit, terus kadang kok gini gitu ya. Nah ini yang penting juga. Nah, bagaimana peranan masing-masing bagian ya perguruan tinggi ini menyusun peraturan, menyusun prosedur gitu ya, terus membuat kerjasama dengan mitra ini dari perguruan tinggi. Kemudian program studi tadi mengembangkan kurikulum, menyiapkan dosen pembimbing. Jadi kalau Anda nggak tahu dosen pembimbing saya siapa gitu ya, ya tanya prodi ya, tanya kaprodi atau sekprodi. Kemudian melaksanakan sosialisasi MBKM ya kayak sekarang ini kan sosialisasi MBKM ini kewajiban program studi ya yang dibantu oleh dikoordinir oleh fakultas ya. Kemudian mitra tempat MBKM itu melakukan kerjasama menuju pembimbing lapangan. Jadi kalau bisa pas Anda magang misalnya gitu tanya pembimbingnya siapa gitu ya atau supervisornya siapa. Ya. Kemudian memfasilitasi kegiatan MBKM ya pelaksanaan MBKM-nya, kemudian memberikan penilaian lapangan. Jadi bisa aja penilaian nanti yang masuk ke KHS tadi itu sebagian itu dari penilaian si pembimbing lapangan ya sebagian ya bisa. Kemudian dosen pembimbing itu memantau perkembangan pelaksanaan MBKM, kemudian melakukan validasi logbook ya dan laporan dan memberikan penilaian juga ya. Terus yang untuk mahasiswa itu tugasnya yang mengikuti prosedur pendaftaran, mengikuti aktivitas MBKM-nya ya. Jadi jangan sering bolos, jangan izin gitu ya. Terus mengisi logbook yang ini sering lupa nih, ngisi logbook, kemudian melakukan pelaporan hasil kegiatan ya. Ini kewajibannya masing-masing. Nah di apa namanya rekognisi itu ada istilahnya structure form, ada free form ya, ada yang hybrid ya. Jadi kegiatan MBKM yang 9 itu bisa dilaksanakan oleh Kemendikbudristek ya atau istilahnya flagship ya pemerintah yang mengadakan atau diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Ya, baik keduanya nanti akan direkognisi bisa bentuknya structure, bisa bentuknya free form atau hybrid ya. Nanti ada penjelasannya seperti apa. Oke. Rekognisi SKS ini minimal 10 SKS per semester ya harusnya. Jadi kalau saya mau magang ini, misalnya Anda mau asistensi mengajar atau apa ya pekerjaan apa namanya kegiatan MBKM yang cuma dikit sehingga itu waktunya cuma pendek gitu ya. Jadi saya jadi MBKM-nya berapa ya? Seminggu cuma 2 jam gitu ya. Itu kan berarti setara dengan 2 SKS ya. Misalnya kayak gitu ya. Cuma 2 jam seminggu ya, kurang malahan. Anggapnya 6 jam. 6 jam itu aja ya 6 jam itu baru dihitung 2 SKS gitu ya, seminggu ya. Nah, itu berarti kan kurang. Ya, itu nggak bisa gitu ya. Jadi kalau bisa minimal 10 SKS ya. 10 SKS itu ya berarti cukup banyak ya per minggunya gitu ya sehingga nanti 10 dihitungnya 10 SKS ya. Maksimal 20 ya. Jadi kalau bisa sih 20 ya. Sayang udah magang misalnya kayak gitu di akunnya cuma sedikit gitu ya, cuma 10 sayang. Oke.
Nah, rekognisinya itu alternatif pertama yang structure form tadi, itu 20 SKS direkognisi ke mata kuliah prodi. Jadi misalnya Anda semester 6 gitu ya. Di semester 6 itu ada mata kuliah manajemen pemeliharaan, ada manajemen industri gitu ya. Terus apa gitu ya. Dan itu semua memang ada implementasinya atau ada aplikasinya di mitra gitu ya. Nah, itu berarti mata kuliah yang di semester 6 itu bisa semuanya di rekognisi gitu ya. Ya, 20 SKS atau nggak harus di semester itu ya. Jadi bisa aja mata kuliah di semester 6 dan semester 7 atau semester 6 dan semester 5 gitu ya. Itu bisa gitu ya. Itu yang structure. Jadi udah sesuai dengan mata kuliah prodinya. Nah, yang kedua itu bisa dalam bentuk hybrid ya. Hybrid itu berarti sebagian itu yang tadi mata kuliah prodi, sebagian lagi yang freeform. Ya, sebagian lagi itu mata kuliah yang nggak ada di prodi sebenarnya, bukan mata kuliah intinya prodi ya. Bukannya nggak ada ya. Bukan mata kuliah intinya prodi ya. Nah, yang ketiga itu kurang dari 20 SKS. Jadi memang tidak sampai 20 SKS, jadi kurang. Yang direkognisi yang sesuai mata kuliah prodi. Ya. Terus alternatif keempat itu yang freeform. Freeform ini 20 SKS-nya itu semuanya nggak ada yang bisa dikonversi ke mata kuliah prodi, tapi konversinya ke mata kuliah kompetensi. Ya, itu freeform. Nah, kalau hybrid ini sebagian ya. Misalnya 10 mata kuliah prodi, 10 mata kuliah freeform. Ya. Freeform itu contohnya apa gitu ya. Contohnya kayak gini, misalnya nama mata kuliahnya ditulis nanti kemampuan merumuskan permasalahan keteknikan 3 SKS gitu ya. Jadi di tempat Anda bekerja, Anda magang itu misalnya gitu, itu ada kasus gitu ya sehingga Anda perlu harus merumuskan permasalahan gitu ya. Terus misalnya di situ ada kerja sama tim gitu ya. Berarti nanti bisa dinilai kemampuan kerja dalam tim gitu bisa gitu atau kemampuan komunikasi. Nah, tergantung tiap prodi ada berapa SKS yang seperti ini gitu ya atau dinilainya berapa SKS. Ya, nah nanti penilaian dari mana? Ya dari pembimbing lapangan gitu ya. Oh, ini anak ini nggak bisa kalau dia bekerja bagus gitu ya. Cuma kalau kerja sama tim suka diem aja, tapi ikut kerja. Nah, itu berarti kan komunikasi yang kurang, tapi kemampuan kerja dalam timnya bagus. Komunikasinya nilainya B, yang kerja dalam timnya nilainya A gitu ya. Nah, itu bisa aja dari pembimbing lapangan ya. Kayak gitu. Nah, ini contoh yang preform. Oke, kalau kemudian tahapannya seperti apa gitu ya untuk rekognisi, ini saya ngambil dari yang teknik penerbangan ya. Mungkin yang teknik industri, teknik elektro gitu ya, dan aero mungkin nggak jauh berbeda ya sebenarnya. Atau kalau apa namanya mungkin bisa aja ada yang apa namanya sedikit berbeda bisa aja ya. Oke, pertama ini sebenarnya tahapan keseluruhan MBKN. Yang pertama Prodi itu menginformasikan kegiatan MBKM. Jadi ini ada MBKM apa ini? Misalnya IAMSA, ada apa namanya dengan BRIN misalnya gitu. Atau mahasiswa sendiri mencari ya. Kayak kemarin ada yang mau MBKM di PTDI gitu ya. Bukan dari Prodi yang memberikan informasi, tapi mahasiswa sendiri dapat informasi gitu ya. Nah, itu bisa aja gitu ya. Terus mahasiswa mendaftar ya ke mitra MBKM dan mengajukan rencana keikutsertaan ke prodi. Jadi ngajuin ke prodi, Pak saya mau ikut MBKM ini gitu ya, mengajukan. Nah, nanti kalau di TP di Teknik Perbankan ada formnya gitu ya. Nah, kemudian prodi menginformasikan rencana keikutsertaan mahasiswa ke dosen pembimbing akademik. Jadi dosen pembimbing akademik tahu bahwa mahasiswa ini nggak kuliah semester ini karena dia mau magang misalnya gitu. Oke. Kemudian prodi memeriksa pengajuan mahasiswa. Ya, pengajuannya mau kemana? Termasuk di sini kalau di teknik penerbangan itu pas mahasiswa mengajukan mau magang kemana atau mau MBKM kemana itu sudah mengajukan juga melampirkan juga mau direkognisi apa saja mata kuliahnya apa saja, ya. Nah, terus kemudian apakah pengajuan disetujui? Misalnya, oh ini mitranya sesuai dengan prodi ini gitu ya. Terus sudah ada perjanjian kerjasama. Kalau belum berarti harus gimana nih? Oh berarti harus dibuat ya. Terus pesertanya siapa saja, mahasiswanya ada berapa orang gitu ya. Kira-kira bisa apa enggak? Harus dicek dulu gitu ya. Nah kalau disetujui ya Kaprodi terus menunjuk dosen pembimbing. Ya, pembimbingnya oke, silakan Anda MBKM ke sana, pembimbingnya ini gitu ya. Tapi kalau disetujui ya mahasiswa cari yang lain gitu ya, cari mitra yang lain. Kemudian setelah Kaprodi menunjuk dosen pembimbing gitu ya, berikutnya apakah sudah ada rencana pembelajaran semester. Jadi apakah untuk misalnya magang gitu ya, magang yang semester depan itu mahasiswa kan mengajukan saya mau nanti direkognisi mata kuliah ini.
Nah, apakah sudah ada rencananya gitu ya? Rencana bahwa kalau magang di sini itu mata kuliah yang bisa dikonversi ini, maka di magang itu harus bisa melaksanakan apa? Atau harus ada pelaksanaan apa? Atau harus belajar apa gitu ya. Nah, kalau belum ada berarti harus dibuat dulu. Ya dibuat dulu oleh apa namanya disusun bersama antara Kaprodi dan yang dosen pembimbing. Tapi kalau sudah ada ya udah berarti bisa pakai yang sudah ada gitu ya. Oke, nanti terus ada surat persetujuan ya yang sama RPS. Kemudian ini surat persetujuan apa namanya prodi akan mengirimkan ke mitra bahwa mahasiswa ini akan magang gitu ya atau misalnya akan melaksanakan MBKM apa gitu. Oke. Kemudian mahasiswa melaksanakan MBKM di sana, kemudian secara rutin mahasiswa melaporkan kegiatan MBKM terutama ke dosen pembimbing. Kemudian nanti di sebelum akhir MBKM harus membuat laporan ya. Dan nanti harus presentasi setelah kegiatan selesai. Sekali lagi ini di teknik penerbangan, bisa aja di teknik elektro atau industri nggak ada presentasi ya. Tapi kalau di teknik penerbangan ada presentasi. Nah, presentasinya ke siapa? Ke tim rekognisi MBKM ya. Nanti Kaprodi akan bikin tim rekognisi MBKM. Maksudnya gimana? Contohnya misalnya mau direkognisi mata kuliah misalnya manajemen pemeliharaan gitu ya. Nah, yang ngajar manajemen pemeliharaan siapa? Oh, dosen ini gitu ya. Misalnya Bu Erna kalau di teknik penerbangan. Nanti Bu Erna akan jadikan tim rekognisi. Nanti mahasiswa setelah apa namanya magang, nanti ada presentasi ya sehingga dari presentasi itu tadi tim tadi bisa menentukan nilainya ini berapa nih. Ya, jadi oh berarti memang magang di sana kamu bisa ini berarti sesuai dengan mata kuliah ini berarti nilai sekian gitu ya. Oke. Jadi timnya ini termasuk juga di situ ada dosen pembimbing juga ya. Jadi nanti akan dosen pembimbing juga ngasih tahu, oh, ini saya kemarin ngecek atau monitor atau berkunjung mereka mengerjakan ini gitu ya. Saya contohnya seperti itu. Oke. Nah, dari sini setelah ada apa namanya hasil laporan dan presentasi maka akan bisa dibuat apa dilakukan penilaian. Nilainya nanti akan dibuat sorot keterangan rekognisi. Jadi mahasiswa tahu bahwa oh kemarin saya magang itu di rekognisi mata kuliah ini berapa nilainya gitu ya. Nah, berarti habis itu selesai ya nilainya harusnya sudah masuk ke siakat ya. Mahasiswa bisa ngecek di siakat terus nanti beberapa minggu atau bulan kemudian bisa cek juga di PD Dikti harusnya sudah masuk. Oke, dari saya itu apa namanya presentasinya gitu ya. Mungkin bisa saya tambahkan dikit mengenai forum gitu ya. Jadi ini cap rektornya tentang pedomannya gitu ya. Terus kemudian ini pedoman dari Kemendikbud ya. Kalau Anda bisa cari ini ya, googling ada nih ya. Buku Panduan Merdeka Belajar isinya dengan pedoman yang unsurnya mirip ya. Maksudnya unsurnya ngambil dari sini ya sebagian gitu ya. Kemudian ini surat edarannya mau yang siswa itu MBKM gitu ya. Terus yang ini contoh di teknik penerbangan ya ini belangko pengajuan peserta MBKM, nama mau MBKM kemana ya skema MBKM maksudnya skema MBKM itu yang tadi apa yang asistensi mengajar, apa yang proyek kemanusiaan atau apa gitu ya. Itu skemanya maksudnya atau magang gitu ya atau pertukaran pelajar gitu ya. Terus penyelenggara atau mitranya ini siapa, kapan gitu ya, lokasinya ada di mana. Nah, terus ini masukkan kode mata kuliah apa yang pingin dikonversi ya. Belum tentu nanti semuanya disetujui bisa jadi diganti. Oh, yang ini nggak pas nih, harusnya gini gitu ya. Tapi mahasiswa mengajukan dulu mata kuliah yang mau dikonversi apa gitu ya. Berapa SKS, totalnya berapa. Sekali lagi maksimal 20 SKS gitu ya. Oke, nanti ada persetujuan ya MBKM ya dari Kaprodi kalau di teknik penerbangan yang disetujui untuk dikonversi mata kuliah apa saja gitu ya. Kemudian ini RPS-nya ya. Rencananya mau apa namanya magang di mana, berarti mata kuliahnya apa yang nanti akan direkognisi gitu ya, akan yang harus dilaksanakan di sana itu harus belajar apa saja gitu ya. Nah, nanti dibuat ini ya. Jadi mahasiswa bisa apa gitu ya. Misalnya manajemen pemeliharaan berarti mahasiswa bisa melakukan input data misalnya gitu. Oke, ini RPS-nya. Ya, contoh RPS. Kemudian ini logbook ya, contoh logbook. Jadi tanggal berapa, deskripsi kegiatannya apa, bukti kegiatan, terus ada tanda tangan pemilih lapangan, gitu ya. Bisa kayak gitu, ya. Nggak harus ada sih misalnya bukti kegiatan ya, buktinya berupa misalnya lembar apa, misalnya kayak gitu ya, atau foto gitu bisa. Oke, ini dilaksanakan kalau bisa tiap hari ya, misalnya diisi tiap hari gitu ya. Nah, minimalnya tiap minggu lah gitu ya, tapi harusnya sih tiap hari bisa. Ya.
Oke, kemudian ini penilaian ya. Jadi misalnya ini dari membimbing lapangan gitu ya. Oke, jadi kehadirannya gimana gitu ya, dinilai dari pembimbing lapangan, pelaksanaan kegiatan, kemampuan kerjasama, kreativitas, kemampuan komunikasi, dan lain-lain gitu ya, misalnya kayak gitu. Oke, ini kemudian lembar kegiatan ini apa namanya penilaian ya, jadi pas apa namanya presentasi ya. Oke, kemudian nah, baru ini surat keterangan rekognisi MBKM dari Kaprodi nanti akan mengeluarkan berarti kode mata kuliah ini ya kan, nama mata kuliah ini SKS berapa, nilainya berapa ya. Keterangannya ini berdasarkan apa misalnya gitu. Ya. Kalau ada konversi misalnya dari mata misalnya mahasiswa yang pertukaran pelajar kan berarti kan dari mata kuliah apa jadi mata kuliah apa. Nah, nanti ada surat keterangan ada keterangannya ya. Jadi mata kuliah yang diambil di perguruan tinggi yang dia datangin itu apa mata kuliahnya dikonversi jadi apa. Oke. Nah, ini format laporannya ya, laporannya judul magang dan seterusnya. Oke, saya kira dari saya itu saya kembalikan ke Mbak Resya sebagai MC. Baik, terima kasih Pak Mufti atas presentasi tentang MBKM. Silakan kepada Bapak Ibu Kaprodi yang lain, eh, bisa ditambahkan. Pertama dari Kaprodi Teknik Industri dulu, Bapak Birawa, silakan Pak. Terima kasih Mbak Resa. Mengenai MBKM di teknik industri, pada saat kita akreditasi itu sudah ada penilaian. Jadi waktu akreditasi yang dinilai adalah MBKM ya maaf ini terganggu ada dekat dengan speaker. Jadi waktu itu penilaian dari asesor tahun 2023 waktu kita di 2024 ya Pak. 2023 itu dinilai pertukaran mahasiswa di prodi lain. Kalau nggak salah itu dulu ada yang di teknik penerbangan, ada juga di beberapa kampus. Terus kemudian dari kampus lain juga ada yang kuliah di tempat kita. Kalau nggak salah itu dari Indonesia bagian timur. Kemudian MBKM magang kerja juga ada. Memang jumlahnya tidak banyak ya, karena jumlah mahasiswanya juga teknik industri tidak banyak. Standar penilaiannya waktu itu menggunakan jam persis yang disampaikan Pak Mufti tadi. Jamnya itu kalau 200 jam itu dapatnya 10 SKS, kalau 400 jam dapatnya 20 SKS, tapi rata-rata hanya 10 yang bisa versi waktu itu. Selebihnya sekarang juga sedang berlanjut juga MBKM, lebih ke magang kerja ya di beberapa perusahaan. Saya kira itu yang bisa disampaikan untuk MBKM. Terima kasih waktunya. Saya kembalikan ke Mbak Raisa. Terima kasih Pak Kaprodi Teknik Industri, Bapak Birawa. Untuk selanjutnya tambahan dari Kaprodi Teknik Elektro, Ibu Nur Jayanti, silakan Bu. Terima kasih Mbak Resya. Dengar suara saya Mbak ya? Terdengar Bu. Ya, kalau kita di elektro itu sudah seperti yang Pak Mufti bicarakan, kita sudah ada
konversi, dan mahasiswa kita yang terutama yang reguler pagi itu memang mereka sudah magang ke beberapa perusahaan. Tapi kalau untuk yang kelas karyawan itu tadi yang Pak Mukti bilang bahwa kita MPKM-nya ke ke TP. Jadi semua TP. Jadi itu nanti dikonversi mata kuliah. Jadi semua hampir semester 5 dan 7 itu sudah MPKM semua dan sudah dikonversi mata kuliahnya dan sesuai dengan aturan dikti yaitu 20 SKS. Itu aja sih dari saya, Mbak Resya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu. Selanjutnya dari Kaprodi D3 Aero, Bapak Ahmad. Ya baik, terima kasih Mbak Resa. Suara saya cukup dengar ya, jelas ya. Terdengar, Pak. Jelas, Pak. Kalau untuk yang di Aero memang baru mulai sekarang sih, baru dimulai diajarkan meskipun kurikulumnya baru 2024 ini ya. Jadi ini menurut saya cukup bagus sekali, informatif sekali yang disampaikan dari Pak Mufti, dan saya harap nanti dari yang sekarang semester 3 ya, dari AMTO yang angkatan 2023 ini yang batch 10 atau batch satunya unsur ya, itu agar diperhatikan yang tadi yang disampaikan oleh Pak Mufti. Dan memang untuk yang D3 ini ada kewajiban bahwa di semester 5 itu akan dilaksanakan MBKM. Jadi diharapkan dari kalian juga bisa mempersiapkan diri, artinya jangan ada mata kuliah yang mengulang, jangan ada praktikum yang mengulang, sehingga bisa sesuai jadwal di semester 5 nanti itu bisa langsung dilaksanakan MBKM sambil persiapan untuk ujian basic. Kira-kira seperti itu. Itu aja dari saya Mbak Resa. Terima kasih. Terima kasih, Pak Kaprodi Teknik Aero, Bapak Ahmad. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab kepada para mahasiswa. Silakan, ada yang mau bertanya, barangkali ada yang belum paham apa yang tadi disampaikan Pak Mufti atau ada pertanyaan lain di luar itu, silakan. Jangan sampai nanti pas MBKM-nya malah bingung. Jadi sekarang mumpung ada kesempatan, silakan bertanya terlebih dahulu. Silakan mungkin dari Prodi TP, mahasiswa Prodi TP, Prodi TE, TI, dan AE, silakan. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan. Langsung saja, jangan sampai nanti pas pelaksanaan MBKM kalian masih bingung dan keteteran juga. Jadi ini mau ada kesempatan untuk bertanya, silakan dipergunakan sebaik-baiknya. Tidak ada ya, tidak ada yang bertanya ya. Baik. Kalau gitu, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan saja ke acara selanjutnya, yaitu sosialisasi panduan TA oleh Dekan Fakultas Teknik Dirgantara dan Industri kepada Ibu Aprilia, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Reza. Saya share screen ya. Sudah tampil ya paparannya?
Ya, Bu. Sudah, Bu. oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa semua, tadi sudah dipaparkan tentang MBKM ya, dan itu berkesinambungan dengan tugas akhir nanti ya. Oke, saya share screen saya slide dulu. Sebentar. Oke. Jadi berdasarkan surat keputusan rektor dan yang diturunkan dari kementerian juga, tugas akhir mahasiswa itu bisa dilaksanakan dalam berbagai bentuk ya. Jadi bukan cuma skripsi aja. Yang klasik memang skripsi, tetapi ada beberapa bentuk tugas akhir yang berkesinambungan sebetulnya ya dengan MBKM ini. Ya, sehingga nanti lebih banyak pilihan gitu untuk menyelesaikan tugas akhir. Dasar hukumnya di sini tentu Undang-Undang Pendidikan ya. Kemudian yang terakhir itu adalah Keprektor ya, Keprektor Unsurya nomor 20 tahun 2024 tentang penetapan bentuk tugas akhir mahasiswa dan Kepdekan, saya lupa nomornya itu ya, belum ditulis tentang panduan tugas akhir. Nah, ini bentuk tugas akhir ya yang di Unsurya itu untuk D3 ya. Untuk D3 itu hanya satu memang, cuman hanya satu ya. Jadi D3 itu wajib magang ya 1 semester. Kemudian tugas akhirnya itu proyek akhir ya, tugas akhirnya itu proyek akhir. Sedangkan untuk S1 itu bisa berbagai bentuk tugas akhir ya, skripsi, abdimas, magang industri ya, riset, program kreativitas, artikel ilmiah, lomba keilmuan dan rancang bangun teknologi tepat guna. Panduan ini sudah di-upload di web ya, jadi bisa di-download oleh seluruh mahasiswa. Jadi ketentuannya itu apa aja itu ada di web Unsurya ya, web resmi Unsurya. Anda bisa download panduannya. Termasuk di situ template-templatenya ya, template laporan, template proposal ya dan sebagainya. Ini persyaratan umum ini juga ada di panduan itu ya. Jadi sebenarnya kita tuh kalau kita merencanakan untuk mengerjakan tugas akhir yang panjang ya, itu bisa diajukan di akhir semester 6, itu bisa mengajukan atau di awal ya, awal semester 7 itu bisa mengajukan proposal tugas akhir, baik yang bentuknya skripsi atau bentuk lain. Indeks prestasi kumulatif ya, IPK itu minimal 2, tapi saya sangat menyarankan tidak. Jangan sampai ya ada yang 2, sedikit gitu ya, dewa sedikit. Sayang sekali ya, lebih baik diperbaiki dulu IPK-nya. Dan tidak boleh ada nilai D. Ya, kita akan bantu ya, kita akan bantu mahasiswa bagaimana caranya supaya tidak perlu ada nilai D. Ya, kalau kita sudah bantu baik melalui prodi ya, melalui prodi itu membantu supaya tidak ada nilai D. Anda sebagai mahasiswa juga harus berusaha bagaimana nilainya supaya tidak D gitu ya. Bagaimana caranya gitu, saya harus mengerjakan apa gitu, harus mempelajari apa, harus mengulang bagaimana supaya nilainya itu tidak ada yang D. Kemudian mata kuliah Pancasila, Kewarganegaraan, Agama, dan Bahasa Indonesia itu minimal B. Yaitu identitas Anda sebagai bangsa Indonesia ya, sebagai warga negara Indonesia. Bagi mahasiswa S1 harus sudah lulus atau sedang mengambil mata kuliah metodologi penelitian atau mata kuliah yang setara kalau namanya lain ya, namanya mungkin bisa lain. Sudah melaksanakan salah satu bentuk MBKM di luar kampus atau di dalam kampus beda prodi ya. Tentang MBKM itu sudah disosialisasikan tadi oleh Bapak Ibu Kaprodi. Dan itu insya Allah akan dilaksanakan secara berkala ya setiap semester sehingga mahasiswa itu dapat informasi yang selalu update
dan memang berulang-ulang gitu kan, semester depan mungkin mahasiswanya akan beda lagi yang akan ngambil MBKM ya. Kemudian sudah melaksanakan program SKPI wajib sesuai SK Dekan. Ini yang F, biasanya itu kita tunggu ya, kita memang menanyakan pada waktu mengajukan mengajukan tugas akhir, tapi biasanya ditunggu sampai sidang ya. Pokoknya pas sidang itu sudah lunas semua kegiatan-kegiatan untuk melengkapi SKPI itu. Nah, ini sedikit gambaran ya tentang SKPI, mungkin sudah surat edarannya juga sudah ada ya, surat keputusannya sudah disampaikan juga oleh prodi ke mahasiswa. Untuk TP itu ada yang wajib. Dan ini mereka tidak perlu membayar lagi karena sudah ada di SPP, sudah berjalan beberapa tahun ya. Jadi udah ada di SPP-nya. ini yang wajib ya, wajib itu sertifikasi TOEIC ya tesnya, kemudian persiapannya, digital literasi, SMS, leadership ya, ini yang wajib. Sedangkan untuk persiapan TOEIC itu sedang kita evaluasi ya teman-teman nanti ya. Jadi untuk persiapan TOEIC itu kemarin kita dapat feedback dari mahasiswa dan dari dosen tentang persiapan TOEIC ini mungkin ada yang perlu direvisi. Maka kami akan perbaiki program persiapan TOEIC-nya ini yang nomor 2. Untuk TE dan TI ini karena baru bergabung dengan fakultas, itu kita hanya mewajibkan sertifikasi TOEIC dan TOEFL atau TOEFL-nya ya di satu. Cuman ini kan belum ada di besaran biaya SPP sehingga mahasiswa harus membayar sendiri. Dan ini kan kita sosialisasi di semester 5 ya, sama mungkin ada semester 3 juga ya di sini ya. Nah, itu nanti pokoknya waktu akan kelulusan itu sudah bisa menunjukkan sertifikasinya, hasil sertifikasinya. Dan yang hasil sertifikasi ini yang berlaku internasional ya, bukan sertifikasi yang kita buat sendiri atau diakui lembaga pelatihan apa, bukan ya, tapi ini benar dari ITC ya, International Test Center. Terus untuk AE itu sama dengan TP ya, karena itu sudah dimasukkan ke dalam besaran bayaran kuliah. Untuk tahun ajaran yang akan datang, kita akan mulai ajukan ya di biaya kuliah juga, sehingga yang selanjutnya karena TE dan TI ini baru bergabung, selanjutnya SPP-nya itu nanti akan sudah termasuk dengan SKPI juga gitu, jadi nggak harus bayar lagi. Rencananya seperti itu ya, mulai 2025. Mungkin buat adik-adiknya ya, ini kan yang sudah berjalan, kita terapkan yang nomor 1 dulu. Oke, terus untuk yang SKPI tidak wajib, itu ada ground handling, FOO ya, FOO itu berencana penerbangan ya. Terus NDT ya, itu untuk teknik pemeliharaan pesawat terbang. Ini semua yang tidak wajib itu semua berbayar ya, jadi sukarela kalau memang, dan yang kita pilih yang bermanfaat, apa yang dibutuhkan di industri ya, yang dibutuhkan di industri itu yang kita tawarkan ya ke mahasiswa. Kalau nanti ada program yang dibutuhkan lagi, kita akan tawarkan lagi juga ya sertifikasinya. Kemudian ini bidang keilmuan ya, ini dicatat dulu aja ya, artinya nanti di panduan tugas akhir itu juga ada ya bidang keilmuan yang bisa diterapkan oleh teknik penerbangan, teknik elektro, dan teknik industri, begitu juga aeronautika. Ini bidang keilmuannya. Kenapa penting kita sampaikan bidang keilmuan? Karena begitu Anda nanti mengambil tugas akhir yang bukan skripsi, Anda harus punya salah satu dari bidang ini gitu ya. Kalau magang tadi misalkan itu boleh tidak sesuai dengan ya, artinya tidak 100% sesuai dengan bidangnya, kita tidak bisa konversi ke dalam mata kuliah prodi ya, itu kan ada mata kuliah yang umumnya ya, yang disampaikan Pak Mufti tadi ya, tentang kerjasama dan sebagainya, itu bisa gitu kita masukkan ke dalam
MBKM, tapi kalau untuk tugas akhir Anda harus mempunyai bidang ilmu ini, gitu ya. Jadi magangnya memang harus yang bisa magang atau riset atau kegiatan apapun ya itu dinilai ke aplikasi dari ilmu program studi Anda gitu di kegiatan tugas akhirnya, misalkan pengabdian pada masyarakat. Berapa bobot keilmuan yang diterapkan pada program pengabdian pada masyarakat itu gitu. Itu baru bisa diakui sebagai tugas akhir gitu. Sedangkan kalau beda dengan tadi ya, kalau MBKM aja gitu ya, MBKM aja itu boleh berbeda ya. Misalkan hanya untuk etos kerjanya gitu ya, kerjasamanya, komunikasinya ya. Terus prosedur ini saya kira ini nanti bisa dibuatkan poster ya oleh fakultas ya untuk kalau memang ada perbedaan di tiap prodi lebih baik dibuat di prodi ya, bisa dilihat di web juga, selain bisa dilihat di poster di kampus. Pastikan bahwa mahasiswa mengisi mata kuliah seminar dan mata kuliah tugas akhir di KRS pada waktu penilaian itu akan dilakukan. Ya, misalkan Anda mengajukan proposal di semester 7, tapi itu nanti mau dinilainya di semester 8 gitu ya. Berarti pas semester 8-nya tuh harus diisi itu mata kuliah seminar dan tugas akhirnya, jangan lupa. Atau Anda melakukan percepatan. Anda sudah mengajukan skripsi di semester 7 untuk lulus di semester 7. Ya udah, berarti diisi tuh. Kayaknya saya bisa cepet nih. Awal semester 7 Anda terus membuat proposal tugas akhir atau skripsi. Terus Anda berencana di akhir semester itu akan sidang. Nah, itu berarti pada semester itu harus mengisi mata kuliah seminar dan tugas akhir di KRS-nya. Mahasiswa mengisi belangko atau form pengajuan tugas akhir yang berisi usulan ya, bentuk tugas akhirnya saya mau tugas akhirnya apa, skripsi atau yang lain. Ini juga ada di web ya, silahkan di download masing-masing. Kemudian Kaprodi menyetujui usulan mahasiswa dengan mempertimbangkan ya, tadi juga sudah sebagaimana MBKM juga ya, tugas akhirnya juga harus disetujui oleh Prodi. Ya, Prodi akan mempertimbangkan kelengkapan administrasinya, kesesuaian topik dengan bidang studi, kemudian kesesuaian topik dengan dosen pembimbing, kemudian beban kerja dosen pembimbing ya. Kadang kan mahasiswa minta saya maunya dosen pembimbingnya ini gitu, tapi dosen pembimbingnya nggak mau karena topiknya tidak dikuasai. Jangan saya deh kalau judul itu gitu kan. Bisa juga. Atau dosen itu sudah kebanyakan beban kerjanya. Itu haknya Kaprodi untuk membagi gitu ya, membagi beban kerja. Pindah ke dosen lain, ya udah saya nggak mau pindah ke dosen lain, ya udah antri gitu. Tapi kan sayang waktunya ya, karena dosen itu juga ada beban kerjanya gitu. Apalagi kalau dosennya itu struktural ya, jadi sekprodi, jadi kaprodi ya, jadi dekan ya dan sebagainya itu. Nah, setelah itu mahasiswa membuat proposal tugas akhir. Template proposalnya juga sudah ada di web. Ya, template proposalnya sudah ada di web, silahkan di-download untuk mengajukan tugas akhir. Mahasiswa mengajukan seminar proposal kalau tugas akhirnya ini bukan skripsi. Ya, kecuali kalau bentuk skripsi, seminarnya itu untuk TP dan TE itu seminar skripsinya tuh di akhir ya. Jadi seminarnya tuh seminar prasidang ya. Saya kira udah tahu semua ya teman-teman ya. Sedangkan TI itu di awal ya di proposal. AE juga seminarnya seminar di pra-proyek akhir ya. AE yang D3 ini memang cuma satu macam tugas akhirnya yaitu proyek akhir. Ya. Jika proposal sudah disetujui, mahasiswa melaksanakan tugas akhir dengan didampingi dosen pembimbing dan mengisi logbook atau jurnal.
TA apakah bisa sambil mengerjakan TA sambil melakukan sambil mengikuti perkuliahan? Bisa ya. Kadang-kadang kita ada proyek mahasiswa tuh yang dia udah mengajukan di semester 7 ya, mulai mengerjakan skripsi di semester 7 karena data-datanya mungkin lama dapatnya untuk diproyeksikan sidang di semester 8. Itu sambil kuliah. Ya, bisa ya. TA yang sudah selesai dilaksanakan diujikan dalam sidang tugas akhir. Ya, sidang tugas akhir ini termasuk sidang skripsi ya. Semua tugas akhir itu ada sidangnya. Apapun bentuk tugas akhir Anda itu semuanya harus disidangkan. Ini contoh ya, ini contoh aja. Misalkan Anda untuk yang D3, kalau yang D3 cuma ada satu pilihan. Dia magang di industri di semester 5, kemudian tugas akhirnya proyek akhir. Kalau masih ada mata kuliah yang harus dibayar, berarti masih ada perkuliahan sambil proyek akhir. Ya. Kalau untuk AMTO harusnya sudah habis perkuliahan ya. Mungkin magang itu sambil bahasa Indonesia ya, itu online ya, bisa online. Kemudian tugas akhirnya itu di belakang ya, seminar dan sidang. Ini yang untuk yang S1 ini juga contoh ya, Anda bisa memvariasikan selama tidak menyalahi prosedur yang ada di fakultas maupun di prodi. Contoh 1 nih. Semester 1 sampai 4 itu mata kuliah wajib prodi ya semuanya. Kemudian di semester 5 ada yang magang industri, terus semester 6-nya dia nggak magang lagi, dia masih ngambil mata kuliah wajib yang tersisa dan mata kuliah pilihan ya. Entah itu peminatannya apa, ini kan pilihan ya, peminatannya masing-masing. Kemudian yang di semester 7 dia MBKM lagi, yang biru-biru itu MBKM ya, yang tabelnya biru-biru itu MBKM. Dia ngambil mata kuliah di luar prodi atau dia pertukaran pelajar ke luar negeri ya, tadi yang disampaikan. Karena di kita ini baru satu orang yang berangkat pertukaran pelajar ke luar negeri. Ya, mudah-mudahan ada lagi ya, ditambah lagi gitu. Maksudnya yang ikut ISMA ya, yang ikut ISMA program pemerintah. Kalau pertukaran pelajar ke luar negeri mungkin sudah ada ya, yang mandiri masing-masing. Nah, baru nanti di semester 8-nya itu mata kuliah pilihan kalau masih ada dan skripsi. Ya, ini contoh. Contoh yang kedua, dia magang di semester 5. Terus balik lagi ke kampus. Terus semester 6-nya balik ke kampus, semester 7-nya dia riset. Nah, terus di semester 8 itu dia TA-nya magang atau riset. Ya, magang atau riset atau artikel ilmiah. Ya, nanti ada panduannya sendiri-sendiri. Silakan Anda ditambah kemampuan literasinya ya dengan membaca panduan itu baik-baik. Ya, sehingga Anda nanti memilih tuh berdasarkan kemauan Anda sendiri, berdasarkan minat bakat Anda sendiri, bukan ikut-ikut temennya ya. Saya maunya yang ini, saya maunya ambil yang tugas akhir ini, saya mau ambil MBKM ini. Terus membuka kesempatan Anda untuk mengimprove kemampuan Anda sendiri ya. Terus yang contoh ketiga, semester 5 belum MBKM. Tapi di semester 6-7-nya magang ke Jepang. Karena ini kenapa saya tulis khusus magang ke Jepang, karena udah program baku. Ya, di Unsurya nih yang magang ke Jepangnya sudah paten ya, istilahnya udah baku ya, udah standar. Kerjasamanya dengan Jepang itu memang kontraknya 1 tahun. Nah, terus pas terakhir semester ke-8-nya itu tinggal tugas akhir magang. Terus yang contoh keempat ini magang 2 semester ya. Semester selanjutnya magang lagi gitu karena senang magang mungkin ya. Terus Terus di semester 7-nya itu bisa mau ngapain? Misalnya ada lomba. Ini sambil kuliah juga ya, nih yang semester 7 ini sambil kuliah. Dia ikut PKM, ya dia ikut lomba, dia ikut membangun desa, ya dia ikut bela negara, kemanusiaan ya tadi yang di MBKM yang disampaikan Pak Mufti tadi gitu ya. Terus di akhirnya dia mata kuliah pilihan lagi atau dia tugas akhirnya ya berdasarkan kegiatan-kegiatannya ini.
kalau PKM, lomba, ya, dan sebagainya. Oke, ini contoh ya. Jadi kita sekarang lihat flowchart. Saya kira nanti prosedur ini akan ini kan visual ya, visual nanti bisa ditampilkan ya di poster atau di web. Nah, ini saya jelaskan tentang bentuk-bentuk tugas akhirnya. Yang pertama skripsi ya, saya kira ini klasik ya. Skripsi itu klasik, Anda sudah tahu semua prosedur skripsi, bagaimana Anda membuat membuat proposal, kemudian membuat laporan, melakukan penelitian ya, studi literatur atau apapun ya, bimbingan, kemudian membuat laporan skripsi. Ingat template-nya itu sudah ada di web, silahkan di download sendiri. Jadi jangan sampai dosen pembimbingnya itu kerepotan, ini belum sesuai template-nya gitu ya. Silahkan sesuaikan dengan template-nya. Ya, kalau Anda sudah mengajukan disetujui tugas akhirnya, Anda harus download itu. Kemudian kriteria penilaian, ini Anda berhak tahu ya, Anda berhak tahu apa sih yang dinilai oleh dosen pembimbing. Yang pertama, oleh dosen pembimbing dulu ya, ini keaktifan Anda konsultasi dan diskusi. Nilainya 1/4, ya 1/4 sendiri. Kemudian keterampilan Anda komunikasi ya, keterampilan komunikasi ya, kemudian berpikir kritis dan kreativitas. Ini bisa dinilai dari Anda bimbingan. Kalau Anda nggak bimbingan, dosen pembimbingnya bingung mau nilai apa ya dari Anda. Kemudian kemampuan menyelesaikan masalah. Misalkan Anda setelah diskusi dengan dosen pembimbing, Anda kan diminta melakukan beberapa hal ya. Coba buat ini, coba selesaikan ini, coba itu. Nah, terus Anda menyelesaikan. Anda bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, itu adalah kemampuan menyelesaikan masalah. Kemudian yang keempat, pencapaian kompetensi keilmuan. Skripsinya tuh gampang-gampang aja atau susah gitu ya, atau menarik gitu ya ilmunya ya, yang di teknik penerbangan atau di teknik elektro atau di teknik industri ya. Kemudian apa yang dinilai oleh dosen penguji? Orisinalitas topik penelitian. Kalau topik penelitian Anda hanya meniru dari skripsi sebelumnya, diganti objeknya lah, diganti ininya, itu tentu boleh, tapi nilainya kecil. Ya. Kemudian paparan ya, Anda juga harus mampu memaparkan ya, paparannya itu yang bagus. Bagaimana Anda menceritakan pekerjaan Anda sendiri ya. Kemudian penguasaan materi bidang peminatan. Setelah dipaparkan kan ditanya-tanya tuh sama dosen penguji. Katanya pilihannya apa? Komunikasi ya, misalkan. Terus atau pilihannya industri ya di situ. Terus ditanya-tanya tentang basicnya industri, Anda nggak tahu. Nah, itu materi bidang peminatan. Yang keempat, penguasaan materi skripsi. Ini khusus materi skripsi Anda sendiri ditanyain, Anda bisa jawab atau tidak. Ya, yang Anda tulis di skripsi itu Anda bisa jawab atau enggak waktu ditanyain. Ya, itu adalah penguasaan materi skripsi. Dan yang terakhir adalah penulisan laporan akhir. Berkas Anda itu ditulis, berkas Anda itu dinilai, ya. Berkas Anda itu laporan skripsi itu dinilai. Ya, fair ya, Anda sudah tahu semua. Nah, pelaporannya kalau skripsi itu tidak banyak. Skripsi itu klasik dan mudah ya sebetulnya. Ya, berkas laporan skripsi, hasil uji kesamaan ya, terus slide presentasi dan artikel ilmiah yang sesuai dengan template jurnal FTDI, yaitu jurnal JTK ya, atau jurnal teknik industri, jurnal teknologi industri, dan jurnal mahasiswa. Ya, ada 4 jurnal di situ ya, silahkan Anda pilih yang mana itu yang Anda ikuti template-nya. Tapi ini tugas dosen pembimbing juga sampai sini ya, harus mahasiswa harus sudah membuat artikelnya itu dalam template jurnal. Dimuat atau tidaknya itu nanti diseleksi. Ya, diseleksi. Tapi kalau sudah tidak berbentuk template jurnal, itu kita kesulitan gitu ya menerbitkan ya. Jadi apalagi kalau sebetulnya isinya bagus, tapi artikel ilmiahnya template-nya udah nggak sesuai dengan jurnal kita. Itu
editor itu tidak sampai di situ mengerjakan mengerjakan jurnal ya. Editor itu hanya melihat mana yang tidak sesuai. Tapi kalau masih mentah sama sekali, apalagi halamannya masih banyak, itu belum bisa. Jadi di sini ya silakan mahasiswa itu memberikan artikel yang udah sesuai dengan template jurnalnya masing-masing. Jelas ya? Oke. Sekarang yang bentuk kedua. Sebentar. Yang bentuk kedua itu bisa di sini. Nah, ini proyek akhir ini hanya untuk tugas akhir D3 ya. Pelaporannya sama seperti skripsi, tetapi di sini ada tambahan yaitu video artikel, poster, gambar artikel. Ini dasar pelaporan ini ya, kenapa Anda tuh harus melaporkan ini? Itu bukan dari fakultas ya, ini dari dari rektorat. Ya, jadi dari rektorat itu apa aja sih yang harus dikeluarkan ya untuk menghasilkan tugas akhir atau proyek akhir Anda ini. Nah, itu dapat Anda lihat juga ya, nanti aturan-aturannya akan kita upload juga ya. Skep rektornya itu akan kita upload di web juga sehingga Anda bisa lihat dasar hukumnya ya. Kenapa kita harus bikin video artikel atau poster atau gambar artikel gitu ya. Di sini ada Bu Ayu dan Pak Muhammad Heroni ya untuk D3. Penilaiannya sama ya, saya kira ini keaktifan konsultasi ya dan sebagainya. Kemudian untuk yang terakhir ini pencapaian kompetensi diploma 3. Apa sih pencapaian kompetensi diploma 3? Untuk diploma 3 itu ya dalam perundangannya mereka harus bisa menyelesaikan permasalahan teknis. Ya, jadi permasalahan teknis. Sedangkan untuk S1 ya kalau tadi ya keilmuannya S1 itu harus bisa melakukan analisis. Ya, di situ perbedaannya. Oleh dosen penguji, apa yang dinilai proyek akhir oleh dosen penguji? Orisinalitas proyek, ya. Proyeknya mengikuti panduan atau panduan yang sudah ada atau memang ide sendiri, gitu ya. Kemudian paparan proyek, penguasaan materi bidang peminatan sama ya, penguasaan materi proyek, penulisan laporan proyek akhir. Ini bisa dilakukan berkelompok ya sebetulnya ya tapi laporannya perorangan itu ya. Oke, bisa ini ya, bisa dipahami ya. Yang ketiga ini bentuk pengabdian kepada masyarakat. Tadi sudah disosialisasi tentang MBKM itu, Anda bisa melakukan apa ya tadi namanya bakti desa ya atau apa, kemudian bisa mengajar ya kan. Nah, ini bisa kita ambil sebagai tugas akhir kalau keilmuannya itu memenuhi. Ya, semua bentuk MBKM itu bisa laporannya itu bisa dijadikan tugas akhir, tetapi harus keilmuannya itu memenuhi. Ya, kalau MBKM itu boleh tidak sesuai dengan keilmuan ya nanti dikonversi, tetapi kalau untuk tugas akhir itu harus ada nilai keilmuannya. Ini nanti akan saya share ya ke mahasiswa ya, kan jadi Anda bisa lihat juga. Enggak, ini isinya tuh ada di panduan semua. Saya kira tidak perlu di-share ya. Ada di panduan semua. Ya, ini merupakan paparan dari yang ada di panduan. Ya. Penilaian oleh dosen pembimbing itu sama. Ya, sama. Pencapaian kompetensi sarjana itu berarti dia bisa menganalisis. Kalau dia hanya menyelesaikan permasalahan teknis, itu belum mencapai kompetensi sarjana. Harusnya 25 poin, nanti nilainya tinggal 10 atau 15. Ya. Kemudian oleh dosen penguji, originalitas kegiatannya,
ya kegiatan pengabdian pada masyarakatnya ya, paparan hasil penguasaan materi bidang peminatan prodi ya, jadi harus ada materi bidang peminatan prodinya di pengabdian masyarakat itu. Terus dia harus bikin artikel ya, artikel yang dimuat di jurnal pengabdian pada masyarakat. Nah, bedanya ya untuk tugas akhir pengabdian pada masyarakat itu kita harus membuat video yang diunggah minimal di medsosnya FTDI, minimal ya. Terus berapa like, share, komennya itu adalah tambahan nilai sedikit ya. Nah, untuk pengabdian pada masyarakat ini bisa dikerjakan secara berkelompok. Tapi di video ya, di videonya ya itu nanti harus menunjukkan bahwa semua anggota kelompok itu bekerja. Ya. Jadi penting ya seperti itu menunjukkan tidak. Jadi kita nggak bisa hanya ikut-ikutan aja terus tahu-tahu jadi tugas akhir. Ya, tapi harus jelas apa tugasnya dalam kelompok itu dan kemudian membuat laporan masing-masing. Ya, kalau laporan semua masing-masing. Ya. Laporan tugas akhir tuh perorangan. Ya, nggak ada yang laporan per kelompok. Ya. Terus magang industri. Nah, ini magang ya, saya kira ini mungkin sudah banyak yang menjalankan ya magang industri, ada laporannya ya. Kemudian penilaian, nah karena magang industri ini mungkin bimbingannya tidak sesering skripsi, ya, maka yang dinilai adalah penerapan etos kerja kedirgantaraan, ya atau armanship-nya ya. Diterapkan nggak etos kerja kedirgantaraannya di magang itu. Kemudian keterampilan komunikasi kritisi ya, implementasi keilmuan dan pencapaian kompetensi sarjana. Sedangkan untuk dosen penguji itu kemampuan merumuskan menganalisis masalah. Jadi dalam magang itu kita kan disuruh bekerja ya, sebetulnya disuruh bekerja. Tapi yang bisa dilaporkan sebagai tugas akhir, jadi pada waktu magang itu Anda akan dikonversi sebagai MBKM. Tapi untuk bisa menjadi skripsi itu Anda harus merumuskan suatu masalah yang bisa dianalisis ya di tempat magang itu. Ya, jadi itu perbedaannya ya. Kalau magangnya Anda hanya magang melakukan pekerjaan, Anda sudah dapat nilai MBKM. Tapi untuk bisa menjadi tugas akhir, Anda harus mampu merumuskan masalah di tempat magang itu, kemudian menganalisis. Dan membuat laporan ya, membuat laporan. Paparan ya, hasil magang, kemudian penguasaan materi, naskah laporan, dan ada unggahan video. Ini semua persyaratan dari Skep Rektor ya. Yang seperti ini kami berusaha membuat lebih umum dan lebih mudah. Terus riset ya, ini sama dengan magang, cuman riset itu biasanya di lembaga penelitian, misalkan di BRIN gitu ya. Atau ada yang bisa ke lembaga penelitian di luar negeri, silahkan ya. Anda mungkin punya keterampilan khusus, kemudian Anda join dengan penelitian di luar negeri. Ini juga termasuk ya. Sama lah dengan magang, laporannya juga sama. Cuman kalau di riset itu biasanya kita sudah menjadi bagian dari riset yang sudah ada di lembaga tersebut. Ya, lanjut, ini PKM. Nah, yang dimaksud dengan PKM di sini tentu PKM yang memang mendapat hibah dikti, ya menurut hibah dikti. Tapi di sini hanya berlaku ketuanya saja. Ya, kalau Anda adalah ketua dari tim PKM yang mendapat hibah dikti, maka Anda bisa mengklaim PKM Anda itu sebagai tugas akhir. Ya, hanya ketuanya ya di sini. Penilaian sama, saya kira ya. Ini ada semua di panduan. Nah, silakan. Artikel ilmiah. Anda misalkan punya analisis yang sudah dilakukan selama 1 semester ya, terus Anda merasa bisa mendapatkan, bisa membuat artikel ilmiah ya tanpa skripsi. Anda bisa melakukan artikel ilmiah. Tapi untuk tugas akhir, untuk artikel ilmiah yang bisa diakui sebagai tugas akhir, itu Anda harus mencapai SINTA 3
atau Scopus Q3 ya, baru artikel ilmiah Anda bisa diakui sebagai tugas akhir tanpa Anda melakukan skripsi ya. Penilaian juga saya kira umum ya, sama seperti awal-awal. Hanya nih beda-beda. Nanti silahkan dilihat detailnya ya di panduan itu Anda baca. Lomba, misalkan Anda sudah langganan ya lomba KRTI. 2 tahun berturut-turut ikut gitu, atau apalagi sampai 3 tahun berturut-turut ikut gitu ya lomba KRTI gitu misalkan, atau lomba apa saja yang bidang keilmuannya sesuai gitu, itu bisa Anda klaim sebagai tugas akhir ya kalau lombanya itu tingkat nasional yang diikuti oleh 4 perguruan tinggi atau lomba internasional yang diikuti oleh 4 negara. Ini nanti yang membedakan nilainya. Ya, kalau nasional sama internasional itu nanti yang membedakan adalah nilainya. Contoh nih ya, kalau penilaian oleh dosen penguji, orisinalitas ide atau beban kerja dalam tim. Biasanya lomba kan nggak sendirian nih, satu tim 3 orang atau 4 orang atau lebih misalkan. Beban kerjanya dalam tim itu sebagai apa? Nah, itu nilai tersendiri. Kemudian paparan dan video kegiatan lomba, penguasaan materi bidang peminatan prodi. Lombanya bidang ilmu yang sesuai, tapi waktu ditanya tentang teknik penerbangan atau teknik industri atau teknik elektro, dia nggak tahu. Gitu. Nah, itu berarti kurang nilainya. Tingkat pencapaian dan hasil lomba, juara. Ya, dan video, ya tambahan nilai di video. Kenapa kita kasih itu juga? Karena di Dikti juga menggunakan penilaian apa ya, sosialisasi di medsos. Anda melaporkan hasil kerja Anda di masyarakat. Itu juga nilai 10. Yang terakhir, kalau Anda senang membuat rancang bangun teknologi tepat guna. Ya, Anda sudah membuat merancang suatu alat yang bermanfaat ya di masyarakat. Itu bisa berkelompok kan ya, berkelompok ya, atau malah produk Anda itu sudah digunakan di masyarakat, udah ada yang beli, udah ada yang pakai, gitu ya, udah ada yang pakai dan ada feedbacknya dari masyarakat, itu bisa Anda klaim sebagai apa namanya, sebagai apa tugas akhir. Ya, ini gambarannya ya, matriks beban tugas akhir ya, matriks beban tugas akhir. Kalau skripsi apa aja yang harus Anda hasilkan ya Anda serahkan ke prodi. Proyek akhir itu apa saja, pengabdian pada masyarakat itu apa saja ya. Di situ ada data mentah, ada jurnal, logbook itu harian ya. Laporan harian tuh semua harus ada. Forumnya juga ada di prodi masing-masing ya. Salin dia itu paparan presentasi, tidak perlu diserahkan, itu kan nanti juga Anda akan apa paparan di sidang. Laporan tugas akhir tidak semuanya harus ada laporan tugas akhir. Uji kesamaan ya, yang tidak ada laporan tugas akhir tidak uji kesamaan. Artikel ilmiah, video artikel dan poster. Ya, yang terakhir adalah hak kekayaan intelektual. Ya, untuk tadi rancang bangun teknologi tepat guna itu harus ada hak kekayaan intelektual. Semua yang Anda kerjakan nanti itu akan dibimbing oleh dosen pembimbing. Ya, Anda tidak sendirian. Ini seminar sidang ya, untuk Anda ketahui ya, masing-masing prodi juga berbeda aturan, bukan aturannya, jumlah ya, saya kira aturannya sama, jumlah penguji dan jumlah dosen pembimbingnya. Ya, ini semua ada di panduan. Penilaian seminar dan itu akhir dari sosialisasi tentang tugas akhir. Mudah-mudahan membuka pikiran Anda dan membuka kesempatan ya untuk Anda lebih berkarya yang beragam. Tidak skripsi semua ya, tapi punya karya-karya yang lain. Ya, sehingga Anda lebih dikenal juga di masyarakat. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC.
Atas pemaparan dan sosialisasinya. Untuk sosialisasi tugas akhir, silakan kepada mahasiswa ada yang ingin bertanya, apalagi yang udah mengajukan seminar-seminar nih, atau mau yang mau seminar semester depan, skripsi, silakan ada yang mau ditanyakan. Nanti boleh langsung bertanya ke Kak Prodi masing-masing atau ke Bu Intan langsung. Untuk Bapak, Ibu, dan para mahasiswa, sebelum mengakhiri acara, marilah kita foto bersama terlebih dahulu. Mohon untuk mengaktifkan kamera, dipersilakan. Siap. Bu Rizka, udah siap, Bu? Sambil nunggu Bu Rizka, silakan ada yang belum mengaktifkan kamera, aktifkan kamera terlebih dahulu. Biar kita ada dokumentasinya. Bentar ya. Oke, baik, siap ya. Sebentar, masih nge-lag kayaknya. Siap ya. Tangan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Salam Dirgantara. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, slide selanjutnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gimana tim dokumentasi sudah semua? Tim dokumentasi sudah semua? Oh, baik, terima kasih. Baik, Bapak, Ibu, dan para mahasiswa yang saya banggakan, acara sosialisasi pada hari ini telah selesai. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta mahasiswa dari Fakultas Teknik Dirgantara dan Industri, Prodi Teknik Penerbangan, Prodi Teknik Elektro, Prodi Teknik Industri, dan Prodi Teknik Aeronautika yang telah berkenan bergabung. Semoga apa yang disampaikan di sosialisasi ini bisa membantu para mahasiswa lebih baik lagi untuk mengisi TA-nya ataupun mengikuti MBKM-nya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.